Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutub Rabbani wal arifin samadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin samadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Kutub Rabbani wal arifin samadani. Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Para hadirin wal hadirat, saudara-saudara, ikhwan akhwat al-fakir, dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan salam, memberi panjang umur, berkah, sehat, tur afiah, sehat badannya, afiah pikirannya, dan semoga sukses dalam segala hal. Apapun pekerjaan, di kantorkah, menjadi pejabat pemerintahkah, atau di perusahaankah, petanikah, nelayankah, atau pedagangkah, atau di keamanankah, semacam ya calo, preman, sebagainya, sing sukses. Semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi keimanan yang kokoh, kuat. Sehingga tidak lekang oleh zaman, tidak lapuk oleh masa. Tegap kuat iman kepada Allah sehingga hidup di dunia selamat, bermanfaat, hasanat, di akhirat mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala selagi kita bisa bertakwa kepada Allah. Karena kemuliaan, kehebatan, keistimewaan bukan pangkat, bukan harta, tetapi kadar kita, takwa kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia kita boleh berbeda dengan banyaknya harta, dengan tingginya ilmu, dengan luasnya wawasan. Tapi di akhirat lain lagi. Yang mulia di akhirat, yang gagah di akhirat, yang istimewa di akhirat adalah orang yang selalu bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah. Oleh karena itu, ya Allah, semoga semua umat manusia yang ada di muka bumi ini diberi keimanan yang kuat dan kokoh sehingga nanti dipanggil untuk menghadap Allah membawa iman dan Islam yang sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di kesempatan ini, Al-Fakir insya Allah mau mengijazahkan satu kalimat yang sangat berguna bagi semua umat manusia. Doa pemanggil. Ini ilmu leluhur, turunan ilmu leluhur. Siapa leluhur kita? Ya tentu dari Nabi Muhammad SAW. Kalau dari Nabi berarti
dari Jibril. Kalau dari Jibril berarti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu leluhur kita. Jadi di sini jangan salah paham. Jadi bilang leluhur ya dikiranya ilmu-ilmu keturunan yang tidak jelas. Bukan. Jadi leluhur kita itu adalah berpusat Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat, melalui nabi kita, dan para aulia, para wali, para ulama. Itu leluhur kita. Sama orang tua juga kita mengikuti beliau-beliau itu. Jadi ilmu ini ilmu pemanggil. Pemanggil apa? Ya kalau kita dagang berarti kita bisa memanggil pelanggan. Kalau kita misalkan dokter atau misalkan ahli hikmat ya bisa untuk memanggil pasien. Kalau kita misalkan seorang ajengan, kiai ya kita bisa memanggil santri. Jangan sampai kita punya pesantren kosong, gak ada yang ngisi. Ya di samping kita sayang, biaya yang kita keluarkan, oh ternyata tidak ada santrinya. Ini bisa dipakai untuk memanggil santri, supaya banyak yang datang. Banyak yang datang untuk belajar. Kalau misalkan kita seorang guru persilatan atau guru berbagai macam guru ya, sama untuk memanggil murid. Jadi intinya doa ini doa pemanggil apapun profesi kita. Kita dari ketua ormas ya pemanggil anggota supaya banyak. Jadi apapun profesi kita, ilmu ini sangat berguna insya Allah. Wah saya seorang petani, ya petani juga untuk pemanggil yang kerja. Karena cari orang yang kerja juga tidak mudah. Kadang-kadang orang butuh, tapi karena kurang respon sama kita, ya diajak kerja di kita nggak mau. Tapi dengan kita mengamalkan ilmu ini, insya Allah, apapun profesi kita, insya Allah bisa terlaksana. Ini adalah untuk mendatangkan. Sebelum Al-Fakir ke acara inti, ya biasa kita mengaji. Mengaji kita. Al-Fakir teringat satu hadis Nabi berbunyi seperti ini. Idza tajawwajal abdu qad istakmala nispadini falyatakillah nisbal baqi. Jadi Nabi menerangkan apabila seorang manusia menikah maka sudah tercukupi setengah agama. Jadi nikah itu dahsyat. Nikah itu dahsyat. Luar biasa kedudukannya. Jadi apabila kita sudah menikah, maka telah tercukupi separuh kewajiban di dalam agama kita. Fal yatakillah nisbal baqi. Baru yang lain-lain itu ada separuhnya. Ini dan itu separuhnya. Separuhnya nikah dan separuhnya yang lain-lain. Ibadah yang macam-macam separuhnya. Jadi kalau kita ibadah segala macam dilakoni tapi kita tidak nikah, itu separuh agama masih kosong. Subhanallah. Ya makanya ya tentu nikah ya harus kita tahu kewajiban nikah itu seperti apa. Kewajiban kita, hak istri di dalam kita apa. Kita harus tahu. Dan kita pun harus bisa mendidik istri. Istri harus gini, harus gitu. Sebagai macam kewajiban istri kita harus didik. Harus didik supaya kita bisa memberi nafkah. Bisa memberi ajaran. Ya, kita nasihati tentang agama. Kita cukupi makan minumnya. Dan kita menjadi pelindung di dalam keluarga atau imam. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu memang menjadi pelindung di dalam keluarga, menjadi imam. Jangan sampai ada cuti nih. Suti itu ada suami takut istri. Jadi yang berkuasa di keluarga
perempuan. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Dia tetap sepintar apapun istri kita, ya tetap harus berkiblat, harus menuruti arahan ajaran suami. Seperti itu. Jadi nikah itu adalah sangat penting. Karena kalau kita belum nikah berarti separuh kewajiban di dalam agama kita kosong atau tidak terisi. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu pengijazahan pemanggilan yang sudah tadi Al-Fakir katakan. Sekarang tulis dulu hadaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina habibina wa syafiina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa khususan hadratin Nabi Allah hadir. Wa khususan hadrati Nabi Allah Sulaiman bin Daud alaihi salam. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. Wa ila hadrati jami'i auliya'illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib. Wa khususan hadrati Sultanil Auliya wa Qutbil Gausi wa Muhi Sunati Wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami'i ulama illahi ta'ala fil masyariq wal maghrib wa khususan hadrati Syekh Ustadzi Sayyid Asdamil Afghanistan wa khususan hadrati Syekh Ustadzi man ajajani hadza wa khususan ila hadrati abi wa ummi. Wa ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat syai'u lillahi lahumul Fatihah. Ini kita sudah maklum, sudah mafhum, sudah maklum, kita sudah tahu lagi, sudah mafhum, kita sudah memahami lagi. Setiap kita mengucapkan, mengatakan Al-Fatihah, berarti kita harus membaca surat Al-Fatihah satu kali. Itu dari Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Apa yang diwirid? Yang diwiridnya adalah, ini tulis ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi hadarat kita baca satu kali, terus ayat ini kita baca 15.000 kali. 15.000 itu satu kali baca, jadi jangan dicicil. Ya, ini dibacanya boleh siang, boleh malam. Kalau malam misalkan ada pekerjaan lain atau misalkan ada gimana lah, atau kita tidak bisa melek malam misalkan, ya berarti dibaca kita siang. Tapi lebih utama malam. Lebih utama malam. 15.000 kali. Setiap kita selesai 15.000, ya kita meminta. Kalau kita pedagang, ya minta berdatangan supaya datang berduyun-duyun pembeli. Atau berlangganan yang sudah membeli ketagihan. Kalau kita seorang ajengan atau santri atau ustadz, ya supaya kita banyak santri, sama seperti itu. Jadi, ya kalau para ustadz ya di dalam hal ini tinggal perlu ijazah aja. Tinggal perlu ijazah, karena pengijazahan ini sulit. Kita kemana ini harus mendapat ijazah, karena orang yang mengijazahkan itu adalah orang yang memang pengamal gitu. Jadi jangan gini, kita mengijazahkan satu aurat tapi kita sendiri belum mengamalkan itu. Ya bukan tidak benar, ya benar aja, cuman kemustajaban, kematian, kemanjurannya, efeknya kurang bahkan ada yang tidak ada sama sekali. Jadi kalau kita ambil aurat memang dari ahli, dari orang yang memang pengamal, jadi mustajab. Jangankan benar kalimatnya salah-salah aja, tetap diijabah aja gitu. Itulah di dalam area al-hikmah. Tidak Al-Fakir bahaslah kepanjangan. Ya, jadi intinya gitu. Kita harus tepat mencari guru gitu aja. Harus tepat mencari guru. Kalau kalimat ya mungkin di dalam buku kita banyak yang bisa lah. Tapi yang sulit kita ijazahnya ini. Jadi apapun, kita kembali ke permasalahan, apapun profesi kita wiridan ini insya Allah yang kita tuju pasti datang dan sesuai dengan keinginan kita yang kita pinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini puasanya berapa hari? Puasanya 41 hari yang sempurnanya.
21 hari yang mutawasid termasuk. Yang 11 mutawasid. Yang 7 hari itu yang minimal. Jadi boleh kita puasa dengan hari-hari yang telah Al-Fakir katakan seperti itu. Insya Allah. Kalau kita sudah mengamalkan ini, insya Allah. Yang dagang ya banyak pelanggan. Yang ajengan atau yang ustadz ya bakal banyak ya jamaahnya. Yang misalkan ketua ormas ya bakal banyak anggotanya. Ya, yang macam-macam lah. Insya Allah ini Al-Fakir ijazahkan. Ridho lillahi ta'ala. Tafadhal kepada siapapun yang mendengar, yang mengikuti, yang menemukan suara Al-Fakir atau video Al-Fakir. Al-Fakir ijazahkan ridho lillahi ta'ala. Insya Allah mustajabah. Karena aurat ini adalah sudah tajribah. Dan Al-Fakir ingatkan kepada semua yang berijazah, yang mengambil ijazah. Jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu merupakan wujud daripada pertalian kita. Subscribe, like, dan komen yang positif. Dan share video ini kepada handai tolan, saudara, kenalan, keluarga yang memerlukan aurat ini. Tafadhol. Hanya ini yang Al-Fakir bisa aturkan, yang Al-Fakir bisa persembahkan. Semoga bermanfaat, semoga sukses, dan semoga ini menjadi wasilah kita lebih dekat kepada Allah, mendapat rahmat Allah, dan dicintai Allah dan Rasulnya. Al-Fakir, mohon maaf atas salah dan hilaf. Terima kasih. Al-afu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.